Di video sebelumnya, Bapak Ibu sudah mempelajari atau sudah memahami gimana cara mengatur penilaian acuan normatif dan juga penilaian acuan patokan yang ada di grid ini. Dan juga Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cara untuk mengatur sikap penilaian bobot sikap atau karakter. Ya, hari ini di video ini saya coba untuk melanjutkan ya langkah berikutnya apa untuk menentukan setiap nilai mahasiswa. Ya, seperti biasa Bapak Ibu silakan masuk ke grid, kemudian masuk ke mata kuliah. Untuk langkah berikutnya setelah 3 hal ini kita lakukan yaitu mengatur nilai. Caranya klik di poin nilai ini, klik nilai. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada detail nilai mahasiswa. Kebetulan di sini saya mahasiswanya hanya 5 mahasiswa gitu ya, karena ini adalah kelas karyawan, hanya 5 mahasiswa. Nah, untuk mengatur nilai atau untuk mengisikan nilai dalam rekap ini tidak bisa dilakukan secara manual, Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini saya UTS, loh kok ini nggak bisa diketik di sini, nggak bisa diklik. Betul, karena memang eh, untuk UTS tidak dilakukan input manual di sini. Jadi tidak seperti Excel gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi adalah harus kita mengklik di nama mahasiswa di sebelahnya. Gitu ya. Di sini kan ada mahasiswa nih yang warna biru. Nah, untuk menginputkan nilai UTS ada di mahasiswanya. Misalkan saya akan menilai mahasiswa yang bernama Kustiah misalkan. Klik Kustiah. Nah, kemudian di sini akan muncul raport Kustiah, pengembangan kognitif anak. Nah, di sini sudah one by one per mahasiswa. Gitu ya, satu persatu harus kita cek setiap nilai dari mahasiswanya. Ya, di sini dalam nama Kustiah, nama mahasiswa Kustiah itu kita scroll ke bawah, ada statistik kehadiran, ada penilaian aspek sikap, dan juga nilai akhir. Nah, yang pertama yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bahwa kehadiran itu kita sudah tentukan ya di video kemarin kita sudah bahas bahwa ada bobotnya yaitu 10 kalau saya gitu kan ya. Nah, statistik kehadiran di sini karena memang saya pertemuannya baru 7 pertemuan, jadi tentunya hanya terekapnya 7 gitu ya. Jadi ada di sini menunjukkan pertemuan ke berapa, tanggal, status si mahasiswa apakah hadir atau tidak. Tentunya ini dengan mahasiswanya mengabsen mandiri dan juga di sini ada nilai. Nilai, nilai, nilai. Oke. Kemudian di bawahnya di sini ada kehadiran 7 karena saya baru ada 7, 7 dibagi 7 karena ya 100% berarti hadir semuanya, hadir hadir secara penuh si mahasiswa ini. Dan rata-rata nilai nilai harian atau tugas gitu ya 76,25. Saya ingin fokuskan di sini dulu Bapak Ibu bahwa di sini ada nilai 80, 70, 80. Ini sebenarnya dia diambil dari mana sih? Nah, ini adalah diambil dari nilai setiap pertemuan atau nilai pada saat perkuliahan. Ya, baik ini posisinya adalah nilai harian gitu ya ataupun mungkin tugas baik tugas individu ataupun tugas kelompok gitu ya. Jadi kalau dulu di e-learning ada istilahnya assignment gitu ya. Nah, kalau di grid ini dia masuk kepada setiap detail pertemuan dan apabila mahasiswa mengirimkan tugas, maka kita wajib memberikan nilai gitu ya. Nah, ini didapatkannya dari situ, dari 80, 70 gitu ya. Dan seterusnya. Tapi di sini saya pertemuan satu ada nilainya, pertemuan kedua ya karena saya nggak ngasih tugas gitu kan. Saya nggak memberikan tugas apapun jadi nol, semua mahasiswa pun nol. Di pertemuan ketiga saya ada tugas lagi. 4, 5 saya nggak ada jadi nol, kemudian 6 ada tugas, kemudian 7 pun ada. Nah, jadi kalau di rata-rata 80 tambah 70, 80, 75 di rata-rata jadi 76. Ini sebagai nilai tugas sementara gitu ya. Karena kan saya nanti nunggu sampai 14 pertemuan, nanti baru direkap. Jadi ini baru sementara Bapak Ibu, gitu ya. Nah, nanti si nilai 76 ini nanti akan direkap ke sini Bapak Ibu nih, ke yang ini gitu ya. Nah, jadi sementara ini belum bisa diketik di sini secara langsung karena memang ya kita menunggu sampai pertemuannya selesai dulu. Berapa sih tugas mahasiswa yang sudah terkumpulkan selama proses perkuliahan, baru ini bisa kita buka gitu ya. Jadi ini nggak bisa diketik manual ya, karena ya nunggu nanti belum selesai gitu ya.
Nah, kemudian berikutnya di sini ada penilaian aspek sikap. Nah, penilaian aspek sikap ini ya di awal, di video awal kita sudah menentukan bahwa ada bobotnya gitu ya, ada apa namanya, dimensinya yaitu disiplin, tanggung jawab, kreatif, dan saya tambahkan sebagai apa ya, tambahan sendiri gitu ya, itu santun mungkin misalkan gitu ya. Tapi yang secara default cuma 3. Bobotnya saya samakan saja semuanya 25, 25, 25. Nah, di sini adalah yang wajib Bapak Ibu dosen untuk mengisikan nilai sikapnya berapa. Tetap rentangnya antara 0 sampai 100. Misalkan kustiah ini selama proses perkuliahan gitu ya, nilainya 80, tanggung jawabnya 85 misalkan. Kreatifnya misalkan karena di kreatif hebat gitu ya 100, santunnya mungkin 90. Oke, nilai-nilai ini ditentukan atau tuliskan ya idealnya pada saat nanti setelah UAS. Jadi tidak bisa dilakukan di eee, tengah-tengah UTS gitu ya, karena kan nanti mungkin akan terus melihat secara performance ya, secara keseharian ya, pengamatan. Kita kan observasi secara langsung kalau sikap itu kan, dicatat, catatan anekdot dan sebagainya lah ya, dicatat, kemudian kita tentukan nilainya mau berapa. Nah, jadi ada baiknya mungkin ini diisinya nanti saja. Tapi kalaupun toh mau diisi sekarang ya karena sudah kelihatan gitu ya yang namanya sikap kan sudah menjadi tabiat karakter gitu ya kebiasaan ya nggak apa-apa kita sudah mulai tentukan di pertengahan semester ini. Jadi misalkan saya menuliskan seperti itu kemudian jangan lupa hitung. Nah, nah dihitung ini adalah dia akan memunculkan nilai sikap secara average atau rata-ratanya jadi 88. Oke ya jadi ini disimpan dulu. Jangan lupa klik simpan. Nah, sudah tersimpan. Kemudian selesai gitu ya untuk aspek sikap. Nah, kemudian untuk nilai akhir seperti apa? Nah, nilai akhir ini ya, ini ada kehadiran UTS, UAS, sikap, tugas mahasiswa. Secara bobot kita kemarin sudah tahu gitu ya, sudah mengatur seperti ini. Kemudian kehadiran secara default 100 karena diambil dari sini 100 dia hadir terus selama 7 pertemuan dan angka ini akan terus bergerak ya tergantung mahasiswa di pertemuan berikutnya setelah UTS seperti apa. Akan terus otomatis mengikuti gitu ya. UTS nanti kita akan bahas, UAS juga nanti kita akan bahas, sikap 89 diambil dari sini secara apa dibulatkan jadi 89 ya. Tugas mahasiswa masih 0 karena menunggu ini pun belum selesai. Gitu ya. Baru hitungnya nanti pada saat setelah UAS selesai baru kita hitung nilai akhirnya seperti apa. Nanti muncul di sini nilainya. Apakah A, B, C atau D atau tidak lengkap. Kalau tidak lengkap ini statusnya ada poin-poin di sini yang masih belum terpenuhi. Jadi kita masih bisa memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melengkapi gitu ya sebelum nilainya nilai akhir A, B, C-nya keluar gitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu untuk penjelasan poin pada raport setiap mahasiswa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.